kita semua. Hari ini saya akan memaparkan mata kuliah seminar profesi, dan hari ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang pokok yang bersifat umum atau general tentang sebuah seminar atau event. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam sebuah kegiatan atau seminar atau event management, kita kenal ada yang disebut general planning atau perencanaan secara umum. Jadi general planning itu adalah sebuah proses perencanaan di mana ini menjadi aspek yang penting terhadap suksesnya event management. Ya, jadi bahwa kita harus membuat sebuah perencanaan agar nanti dalam pelaksanaannya menjadi semuanya terkendali dan sudah bisa diantisipasi manakala ada hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, maka perencanaan menjadi sesuatu yang penting. Kemudian, perencanaan yang baik itu adalah sebuah proses yang terus-menerus, dan ini menjadi proses yang bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Dan juga bersifat fleksibel, artinya fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan terlalu kaku sehingga nanti menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, di dalam sebuah perencanaan yang umum ini, maka di sini dibahas mengenai 6 hal. Yang pertama adalah tentang konsep kegiatannya. Yang kedua, bagaimana kita mendefinisikan dan mengkomunikasi visi dan misi dari kegiatan ini. Selanjutnya adalah menentukan objektif atau sasaran dari kegiatan. Yang keempat adalah menggunakan analisis SWOT untuk bisa menganalisa situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal. Yang kelima adalah pemutusan mengenai waktu kegiatan dan tempat yang akan dipilih. Dan yang keenam atau yang terakhir, membuat sebuah action plan atau rencana kegiatan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, event konsep. Bahwa di sini kita harus menentukan konsepnya seperti apa. Apakah konsepnya seperti selebrasi atau konsepnya seperti kegiatan simposium, workshop, talk show, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dari awal sudah harus menentukan konsep apa yang mau digunakan di dalam seminar ini. Kemudian, yang harus dilakukan adalah kita harus selalu melakukan review agar ada hal-hal yang kurang baik, maka itu bisa segera diketahui dan segera direvisi. Nah, di sini ada beberapa panduan untuk melakukan review dan revisi manakala diperlukan. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan visi dan misi. Ini menjadi sesuatu yang penting karena ini menjadi kompas dari kegiatan kita. Maka artikulasi dari visi dan misi di dalam sebuah event itu harus jelas. Tidak boleh confuse. Harus jelas, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa panduan bagaimana mendefinisikan visi dan misi dari sebuah kegiatan. Untuk lebih lanjut nanti bisa digali lebih lanjut, atau silakan baca buku ini, Event Management A Practical Guide, dan buku ini sudah saya lampirkan juga. Berikutnya, ini adalah contoh
dari bagaimana pernyataan visi dan misi. Jadi visi itu sesuatu yang ingin dicapai dan misi adalah statement atau pernyataan bagaimana cara mencapai visi tersebut. Ini contoh yang ada dan bisa digunakan. Berikutnya adalah bagaimana kita menentukan sasaran. Dalam menentukan sasaran ada pendekatan yang cukup baik menggunakan prinsip SMART. SMART adalah kependekan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Jadi sasaran itu harus bersifat spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan, dan sesuai dengan waktu yang ada. Yang keempat adalah analisa SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, di mana ini ada di dalam diri kita sendiri atau organisasi kita sendiri. Dan yang kedua, berikutnya adalah opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Jadi pada saat memulai kegiatan maka analisis yang simple ini bisa kita lakukan untuk bisa menggali kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang ada. Berikut adalah template panduan dari SWOT, di mana di situ ada terdiri dari strength atau kekuatan, di listing contoh-contohnya seperti apa, kemudian weakness atau kelemahan-kelemahan, berikutnya adalah opportunity, peluang-peluang yang ada, dan juga threat atau ancaman. Yang kelima adalah bagaimana kita menentukan tanggal dan venue atau tempat acara akan diselenggarakan. Ini adalah contoh dari action plan template. Dari sini kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan. Kalau dicontohkan di situ misalnya 1 tahun, antara mulai di Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Dan juga berisi tentang aktivitas-aktivitas. Kemudian juga ada responsibility atau PIC, siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas yang sudah dicantumkan di situ. Mudah-mudahan template ini template yang bisa digunakan dan sifatnya sederhana tapi juga cukup bagus. Di sebelah kanan, yang paling kanan ada status, itu untuk bisa melakukan evaluasi apakah sudah selesai atau belum. Baik, kita lanjutkan bahwa di dalam mata kuliah ini Anda diminta untuk melakukan diskusi, dan pertanyaannya adalah apakah selain SWOT ada template guide lagi yang bisa digunakan untuk bisa menganalisa kegiatan atau event yang akan dilakukan. Terima kasih banyak untuk penjelasan sesi ini. Apabila ada hal yang perlu digali lebih lanjut, perlu ditanya lebih lanjut, atau dielaborasi lebih lanjut, silakan hubungi saya menggunakan email atau WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.